Halo, baiklah, perkenalkan nama saya Tita Pragagaswara. Saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara sebagai tugas dari hukum administrasi negara. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang perorangan atau badan perdata dengan penjabat atau badan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan tata usaha negara berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama. Yang jadi pertanyaan kemudian, apa sih kemudian dasar hukum peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara itu berdasar kepada antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang kemudian yang berikutnya adalah jurisprudensi, kemudian praktek administrasi negara sebagai hukum kebiasaan, dan doktrin atau pendapat para ahli. Dalam peradilan tata usaha negara juga mengenal beberapa asas dalam peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah asas peradilan tata usaha negara adalah nilai norma pikiran dasar yang memberikan landasan norma positif yang mengatur tata cara bersengketa dalam peradilan tata usaha negara. Asas-asas tata usaha negara antara yang pertama adalah asas praduga legitimate, artinya adalah semua tindakan pengusaha, semua tindakan penguasa itu dianggap benar sebelum adanya pembatalan, atau dianggap tindakan penguasa itu harus dianggap benar atau legit sampai ada pembatalannya. Kemudian yang ketiga adalah, kemudian berikutnya adalah asas pembuktian bebas hakim. Artinya yang menetapkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan gugatan dan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai bukti-bukti yang diajukan. Kemudian berikutnya adalah asas keaktifan hakim atau dominus litis yang menyatakan bahwa hakim harus berperan aktif dalam menggali fakta-fakta hukum, memberikan bantuan hukum kepada pihak yang tidak seimbang kedudukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah asas keseimbangan kepentingan yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam memutuskan perkara. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum yang mengharuskan hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang dan tidak bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Apa sih yang kemudian menjadi objek peradilan tata usaha negara? Objek peradilan tata usaha negara adalah sengketa tata usaha negara, yang itu sengketa yang timbul dalam hubungan hukum antara masyarakat dengan penjabat atau badan tata usaha negara dalam kewenangannya menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Objek peradilan tata usaha negara dapat berupa, yang pertama adalah keputusan tata usaha negara, yaitu pernyataan tertulis dari penjabat atau badan usaha yang berisi perintah, larangan, atau pemberian hak atau kewajiban kepada warga masyarakat. Kemudian tindakan tata usaha negara, yaitu perbuatan nyata dari penjabat atau badan tata usaha negara yang berdampak hukum terhadap masyarakat, seperti penyitaan, penggusuran, dan penangkapan. Kemudian yang berikutnya adalah perbuatan melawan hukum dari penjabat atau badan tata usaha negara. Apa sih itu? Yaitu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku dan menimbulkan kerugian masyarakat, seperti penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau bentuk diskriminasi. Peradilan tata usaha negara itu peradilan yang mempunyai wewenang yudikatif, artinya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum lahirnya peraturan tata usaha negara atau peradilan tata usaha negara yaitu selain amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kekuasaan kehakiman, ada undang-undang khusus peraturan tentang pelaksanaan peraturan peradilan tata usaha negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Selain itu juga ada PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 14 Januari 1991. Sehingga PT-UN dapat aktif PP nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaan peradilan TUN. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1929 KKN 01 1991 tentang cara pembayaran ganti rugi pelaksanaan keputusan TUN. Selain itu juga ada peraturan pelaksanaan lain. Yang pertama adalah berikutnya adalah tenggat waktu menggugat berdasarkan ketentuan pasal 55. Tenggat waktu menggugat itu adalah yang pertama bagi yang tuju dengan sebuah KTO atau pihak kedua itu selama 90 hari sejak ketetapan keputusan tata usaha negara itu diterima. Kemudian bagi pihak ketiga yang berkepentingan adalah 90 hari sejak KTUN itu diumumkan. Selain itu, hak gugat berdasarkan ketentuan pasal 55 pasal 53 ayat 1 dapat berubah sebagai peradilan tata usaha negara 91. Penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Dengan begitu harus adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori apa yang harus digunakan untuk menjelaskan tindakan yang hubungan kausal itu. Sebagaimana perbandingan dalam AWP Belanda diisyaratkan bahwa kerugian itu akibat langsung dari KTUN. Kemudian yang berikutnya adalah petitum. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama ialah pembatalan KTUN sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya berdasarkan PP nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisar antara 250 sampai 5 juta rupiah. Rehabilitasi hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak antara pegawai negeri dalam hal rehabilitas tidak dapat dilakukan secara penuh. Pejabat harus melakukan rehabilitas dapat dibebani suatu kewajiban kompensasi sebesar Rp100.000 sampai 2 juta. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan mengenai peradilan tata usaha negara.